Di tengah samudra yang tak bertepi, berdiri sebuah pulau kecil, tempat manusia dan laut hidup berdampingan setiap hari. Pulau ini begitu padat, saking padatnya, hingga batas antara darat dan air nyaris tak terlihat. Namun disinilah, kehidupan justru berdenyut yang paling kuat. Dan di sini jugalah, laut tak pernah diam dan manusia pun tak pernah berhenti. Inilah Pulau Barang Lompo, pulau kecil di tengah Laut Spermonde. Tempat di mana waktu diukur bukan dengan jam, melainkan dengan irama pasang dan surutnya air laut. Barang Lompo, yang seluas 24 hektar, hanyalah salah satu dari lebih 100 pulau-pulau kecil di gugusan Kepulauan Spermonde. Terletak sekitar 13 km dari kota Makassar, pulau ini berdiri di atas karang purba yang telah terangkat selama ribuan tahun lalu. Dari udara, bentuknya menyerupai titik kecil, namun di dalamnya tersimpan kehidupan yang begitu padat. Lebih dari 5.000 jiwa menetap di sini. Di persimpangan antara sempitnya ruang, masyarakat Barang Lompo telah belajar hidup berdampingan, membagi setiap jengkal tanahnya untuk rumah, tempat ibadah, dan ruang bermain. Tak ada jalan raya besar, tak ada gedung-gedung tinggi, hanya gang lorong-lorong sempit, langkah kaki dan suara laut yang senantiasa mengiringi hari-hari mereka. Tapi meskipun padat, alam di sini masih memberi keseimbangan. Di pinggir-pinggir pulau, vegetasi pantai seperti kelapa dan bakau masih tumbuh untuk menahan abrasi, sementara di sela rumah-rumah, burung laut masih selalu terlihat mencari sisa ikan. Di ekosistem sekecil ini, setiap unsurnya masih bisa memainkan peran. Serangga membantu penyerbukan tumbuhan pesisir, burung-burung laut menjadi indikator alami bagi kualitas lingkungan, sementara lautnya menjadi jantung utama yang memompa kehidupan bagi seluruh komunitas di atasnya. Laut di sekitar Barang Lompo adalah bagian dari sistem ekologi Spermonde, salah satu kawasan laut yang kaya akan biodiversitas dunia. Lebih dari 300 jenis karang, 400 jenis ikan karang, dan ratusan spesies biota lain hidup di perairan ini. Setiap karang adalah rumah, setiap ikan adalah cerita tentang keseimbangan yang rapuh, namun indah. Disinilah manusia dan laut berinteraksi secara intim. Nelayan dan penyelam tradisional menggantungkan hidupnya pada ritme pasang surut air laut. Mereka bukan hanya penangkap, tapi juga penjaga laut, menjaga keseimbangan agar sumber kehidupan tidak punah. Barang Lompo mungkin kecil dan padat, tapi disinilah manusia belajar makna keteguhan dan kebersamaan. Laut bukan sekedar latar, tapi laut adalah rumah, sahabat, dan sumber harapan. Dan saat malam tiba, pulau ini tampak berkilau di tengah lautan gelap, seolah memberi isyarat bahwa kehidupan di sini memang tak pernah benar-benar tidur. Ketika matahari pertama kali menyentuh atap-atap kayu, kehidupan kembali berdenyut di atas laut. Pulau ini bagaikan kapal raksasa yang berlabuh di tengah samudra, bukan di atas daratan, melainkan di atas riak air asin yang menjadi rumah dan sahabat setiap hari. Di sini, laut bukan sekedar pemandangan. Ia adalah tanah, jalan, dapur, dan sekaligus halaman rumah bagi setiap keluarga. Dari subuh hingga senja, kehidupan di Barang Lompo bergerak mengikuti irama laut. Nelayan berangkat sebelum fajar, menantang arus dengan perahu kecilnya. Para ibu menjemur hasil tangkapan, menata ikan kering yang akan menjadi penghidupan di hari berikutnya. Anak-anak bermain di dermaga, melompat ke laut dengan tawa lepas. Bagi mereka, laut bukan ancaman, melainkan taman bermain yang tak bertepi. Dalam masyarakat maritim seperti ini, hubungan manusia dan laut bersifat simbiotik. Laut menyediakan kehidupan, sementara manusia menjaga agar laut tetap memberi. Sebuah keseimbangan sosial ekologis yang sudah diwariskan turun-temurun. Di Barang Lompo, laut bukan hanya sumber ekonomi, tapi ia juga sumber identitas dan spiritualitas. Sebelum melaut, para nelayan biasanya membaca doa pendek, memohon izin pada laut, pada angin, dan pada kehidupan yang tak terlihat. Tradisi-tradisi kecil ini adalah bentuk rasa hormat. Mereka percaya
Laut memiliki jiwa, dan hanya mereka yang datang dengan hati bersih yang akan kembali dengan hasil melimpah. Nilai gotong royong tetap menjadi jantung kehidupan sosial di sini. Jika satu keluarga kehilangan perahu, maka yang lain akan meminjamkan, dan jika hasil tangkapan sedikit, mereka akan saling berbagi. Di tempat sekecil ini, kebersamaan adalah hukum yang tak tertulis. Barang Lompo bukan sekadar pulau, ia adalah makhluk hidup yang bernapas, melalui laut dan manusianya. Di setiap ombaknya ada cerita, di setiap jaring yang dilempar, selalu ada harapan baru. Di dunia yang semakin bising dan cepat berubah, pulau ini mengingatkan kita bahwa keseimbangan bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang kesederhanaan yang dijalani dengan cinta. Dari kejauhan, Barang Lompo tampak seperti permata kecil di tengah samudra. Namun semakin dekat kita menatapnya, semakin jelas pula bahwa keindahan ini berdiri di atas batas yang rapuh, sebuah dunia kecil yang berjuang antara kebutuhan manusia dan napas alam yang kian sesak. Ekosistem Spermonde yang mengelilingi Barang Lompo adalah rumah bagi lebih dari 200 jenis ikan dan puluhan spesies karang, namun tekanan dari penangkapan berlebih dan praktik destruktif di masa lalu, seperti penggunaan bom ikan dan racun, meninggalkan jejak luka yang masih belum sepenuhnya pulih. Para ilmuwan menemukan bahwa sebagian besar karang di sekitar pulau kini berada dalam tahap pemulihan kritis. Laut yang dulu menjadi sumber kekuatan, kini memohon untuk dijaga. Barang Lompo adalah salah satu pulau terpadat di Indonesia. Luasnya yang hanya sekitar 24 hektar, namun dihuni lebih dari 5.000 jiwa. Setiap meter persegi pulau ini yang terbagi menjadi tempat tinggal, tempat berjualan, dan tempat bermain. Dalam kepadatan ini, ruang untuk alam perlahan menghilang. Tempat menanam, tempat hijau, dan tempat bagi bumi untuk bernapas, semuanya lenyap digantikan oleh kayu, semen, dan papan. Namun siapa yang bisa disalahkan? Di pulau sekecil ini, manusia hanya mencoba bertahan di antara laut yang makin tak pasti dan tanah yang tak bertambah. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.